Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi saat ini adalah tentang kita akan membahas tentang metode peramalan atau forecasting method. Dalam hal ini, metode peramalan yang akan dipelajari merupakan metode peramalan untuk meramalkan data-data runtun waktu atau dalam bahasa Inggris disebut time series data. Tapi pembelajarannya adalah nanti diharapkan mahasiswa mengetahui apa itu data runtun waktu atau time series data atau data time series, kemudian memahami konsep peramalan data runtun waktu dan mampu melakukan beberapa metode peramalan data yang sederhana. Jadi ada beberapa metode peramalan data, yaitu data runtun waktu, ada metode yang sederhana dan metode yang akan berbentuk distribusi tertentu atau metode-metode yang kompleks. Pertama, data runtun waktu atau time series data itu data numerik, ya, jadi data numerik yang diurutkan dari waktu ke waktu. Interval waktu bisa secara reguler, maksudnya reguler itu bisa tahunan, bulanan, harian, bisa jam, bisa per pekan, dan lain-lain. Di sini urutan pengamatannya sangat penting. Maksudnya, data yang lebih lama, datanya itu harus urut ya. Jadi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Datanya harus terurut dengan baik. Jadi tidak bisa loncat datanya di hari pertama, kemudian ketiga, kemudian kedua, itu tidak bisa. Jadi datanya harus terurut. Contoh, ada penjualan secara tahunan yang dicatat mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 ya. Di sini diperoleh datanya adalah untuk tahun 2016 75,3, kemudian 74,2 di tahun 2017, 78,5 di tahun 2018, 79,7 di tahun 2019, dan pada tahun 2020 tercatat 80,2. Data seperti inilah yang disebut dengan data runtun waktu. Kemudian jika data runtun waktu itu dibentuk grafik atau plotnya, itu akan membentuk data seperti ini ya. Jadi plot data runtun waktu adalah plot berdimensi dari data runtun waktu, di mana sub X merupakan periode waktunya. Jadi di sini tergantung dengan periode waktunya, yaitu kalau dalam contoh plot ini berupa tahunan ya, dari tahun 75 sampai tahun 2001. Jadi datanya data tahunan, sub X menyatakan periode waktu dan sub Y menyatakan datanya itu sendiri. Jadi sub vertikal mengukur variabel diamati atau sub Y-nya, dan sub horizontal sesuai dengan periode waktu yang diamati juga. Kalau datanya dalam bentuk tahunan, maka ini juga dalam bentuk tahunan. Jika datanya dalam bentuk harian, maka ini juga dalam bentuk harian. Biasanya dinyatakan dalam tanggalnya lebih spesifik ya. Tanggal, bulan, tahun yang lebih spesifik. Ini untuk pengetahuan saja. Jadi untuk data runtun waktu itu biasanya komponen data runtun waktu itu ada 4, yaitu ada komponen tren, komponen musiman atau seasonal, komponen siklikal, jadi ada perputaran nanti, dan komponen yang tidak teratur atau irregular. Komponen tren yaitu nanti datanya cenderung akan trennya menaik atau menurun. Jadi kalau data seperti ini nanti datanya akan cenderung mempunyai tren menaik, walaupun ini naik turun ya, tapi kecenderungannya datanya adalah trennya naik. Atau kalau seperti ini datanya kecenderungan data trennya adalah menurun ya. Tren ini biasa kalau dilihat ada daftar harga saham misalnya, atau data harga emas ya, seperti itu. Jadi misal data harga saham kan pasti akan ada naik turun ya. Dimana data harga saham itu juga termasuk data runtun waktu. Nah, di sini juga sebagai contohnya seperti ini. Jadi akan ada trennya naik atau trennya turun. Kenaikan tren bisa secara linear atau non-linear. Nah, ini tergantung dari datanya. Kemudian bisa juga secara naik atau secara turun. Ini trennya menurun, kalau ini trennya menaik. Ini secara linear penurunannya, sedangkan naiknya ini tidak linear ya, ada sedikit semacam kurva tertentu. Kemudian ada komponen musiman. Komponen musiman itu adalah data itu akan berulang
bentuk data akan berulang pada suatu periode waktu yang cukup pendek ya. Jadi ada musiman. Misal ini ada data seperti ini, ada winter, spring, summer, fall. Nanti kecenderungan winter akan tinggi, kemudian datanya akan menurun ketika spring dan seterusnya. Nah, pengulangan pola yang pendek ini disebut dengan musiman. Pengulangan pola ini itu baru bisa diamati setelah biasanya dalam kurun waktu 1 tahun, dan pola itu akan terulang biasanya dalam periode bulanan ataupun seperempat tahun ya. Seperempat tahun berarti 3 bulanan ya, 3 bulan pertama atau kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat, itu biasanya akan berulang secara musiman. Kemudian ada disebut dengan komponen cyclical atau komponen yang siklik ya, itu seperti komponen musiman tapi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jangka waktu yang lebih panjang disebut satu cycle ya. Bisa dalam jangka waktu 1 tahun atau berapa tahun, itu biasanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian kadang ada juga yang disebut dengan komponen-komponen irregular, komponen tidak umumnya ya, random, tidak terprediksi, random, dan jadi ada fluktuasi secara residual. Ini yang disebut dengan nanti errornya ya, atau residualnya. Empat komponen ini sebagai pengetahuan saja ya. Ini metode-metode yang sederhana, metode peramalan yang sederhana ini tidak terlalu diperhatikan untuk keempat komponen waktu ini. Biasanya keempat komponen waktu ini akan digunakan di metode-metode peramalan yang lebih kompleks, seperti misal peramalan model AR, MA, atau model ARMA, atau mungkin model-model heterogenesis seperti ArcGIS. Namun dalam model yang sederhana ini tidak terlalu digunakan. Sekarang kita ke metode. Dalam hal ini ada 3 metode yang akan kita pelajari. Ini adalah metode-metode peramalan yang sederhana, yaitu yang pertama ada rata-rata bergerak atau moving average, yang kedua rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average, dan penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Nah, dalam metode ini kita tidak memperhatikan pengaruh dari tren, siklusnya atau cyclical atau musiman atau seasonalnya. Itu tidak terlalu diperhatikan, karena metode ini mudah digunakan dan umumnya memberikan tingkat akurasi yang tinggi untuk peramalan pada jangka pendek. Seperti peramalan untuk beberapa periode waktu berikutnya. Jadi di sini hanya untuk menggunakan peramalan pada jangka pendek saja. Yang pertama ada rata-rata bergerak. Jadi metode rata-rata bergerak atau moving averages ini menggunakan rata-rata dari nilai data terbaru dalam deret waktu atau dalam data rentang waktu sebagai peramalan atau forecast untuk periode berikutnya. Secara matematis, peramalan dengan rata-rata bergerak order K adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Sebagai contoh kita lihat di sini. Jadi ada penjualan bahan bakar selama 12 pekan di suatu SPBU dalam 1000 liter. Nah, jadi ada 12 pekan. Di sini penjualannya ada 17, 21. Jadi di sini akan ada beberapa data time series sampai pekan ke-12. Nah, ini akan digunakan rata-rata bergerak untuk menghitung peramalannya. Nah, untuk rata-rata bergerak sendiri kita perlu menentukan K-nya terlebih dahulu. K ini misalnya 3 dalam contoh ini digunakan untuk menghitung berapakah rata-rata, berapa periode yang akan digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak itu. Jadi misal K sama dengan 3 ya. K sama dengan 3, jadi adalah ini ya, 1, 2, 3. Jadi kita akan menggunakan 3 periode ini. Nah, untuk K sama dengan 3, maka peramalannya itu akan dimulai dari periode yang keempat. Ya, karena K-nya adalah 3, jadi peramalannya baru bisa dimulai ketika periode keempat. Nah, misal karena K sama dengan 3, jadi kita akan meramalkan periode yang keempat di sini. Itu adalah caranya adalah kita menghitung 3 periode sebelumnya. Jadi kita menghitung
rata-rata dari 3 periode sebelumnya. Jadi kita akan menghitung rata-rata ini. Ya. Jadi di sini kan untuk menghitung F4 maksudnya adalah forecast periode keempat atau peramalan periode keempat itu dari rata-rata pekan pertama sampai ketiga, sehingga kita menghitung 17 tambah 21 tambah 19 dibagi 3, yaitu 57 bagi 3 sama dengan 19. Sehingga 19 ini nilainya akan kita masukkan ke sini ya. Ini jadi 19. Jadi periode yang keempat peramalannya adalah 19. Kemudian bagaimana untuk periode yang kelima? Sama seperti cara meramalkan periode keempat, jadi di periode kelima kita juga akan menggunakan 3 periode sebelumnya. Jadi di sini mana nilai periode yang akan digunakan, yaitu 3 periode sebelumnya, dalam hal ini adalah 21, 19, dan 23. Jadi 21 di sini ya, ini ya hitungnya 21 tambah 19 tambah 23 dibagi 3 menjadi 63 bagi 3 adalah 21. Sehingga peramalan di periode kelima ini adalah 21. Dan begitu seterusnya sampai yang peramalan periode yang ke-12 misalnya, itu nanti berasal dari 3 periode sebelumnya, yaitu 22 plus 20 plus 15 adalah 57. Kemudian data dibagi 3, jumlahannya itu menjadi 19. Di sini juga 19. Nah, inilah yang disebut dengan moving averages. Nah, sebagai contoh kalau bisa menghitungnya di Excel ya, ini ya. Misal kita menghitungnya di Excel, nah ini, jadi ini forecast-nya. Kita baru bisa melakukan forecast di periode yang keempat ini, jadi ini adalah sama dengan average dari 3 periode yang sebelumnya. Kemudian kita copy. Jadi kita sudah mempunyai rata-rata bergeraknya ya. Rata-rata bergerak ini adalah moving average untuk K sama dengan 3. Demikian pula jika nanti dipilih K-nya sama dengan 4 misalnya, atau K sama dengan 5. Itu jika bisa. Itu selanjutnya adalah di sini kita mendapatkan hasilnya. Ini bisa dibentuk plotnya, yaitu yang hijau adalah plot data asli ini. Kemudian yang biru ini adalah plot data yang sudah data peramalannya, plot peramalannya ya. Seperti ini ya. Nah ini cukup. Ini seperti ini hasilnya untuk rata-rata bergerak atau moving averages. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan dari moving averages, yaitu rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving averages. Sebelumnya dalam metode rata-rata bergerak, setiap observasi dalam perhitungan rata-rata bergerak mendapatkan bobot yang sama. Variasi lainnya yang dikenal sebagai rata-rata bergerak tertimbang melibatkan pemilihan bobot yang berbeda untuk setiap nilai data dan kemudian menghitung rata-rata tertimbang dari nilai K terbaru sebagai peramalan atau forecast-nya. Nah, untuk bobotnya itu sebenarnya terserah mau diberikan bobot berapa untuk tiap data yang akan diikutkan dalam forecast. Namun dalam kebanyakan kasus pengamatan terbaru menerima bobot yang paling besar dan bobot semakin menurun untuk nilai data yang lebih lama. Nah, ini bobot dapat ditetapkan sendiri. Oke. Sebagai contoh, yang data yang tadi digunakan data penjualan bahan bakar yang tadi untuk mengilustrasikan perhitungan rata bergerak tertimbang. Di sini ditentukan juga K-nya sama dengan 3. Kemudian jadi akan digunakan 3 data sebelumnya ya, K sama dengan 3 itu. Kemudian ditetapkan bobotnya, yaitu 3/6 untuk pengamatan terbaru, 2/6 untuk pengamatan terbaru kedua, dan 1/6 untuk pengamatan terbaru yang ketiga. Nah, bobotnya terserah, namun yang penting adalah jumlah bobotnya untuk kesemuanya itu harus sama dengan 1 ya. Misal K3 seperti tadi, berarti ditetapkan bobot 3/6 untuk pengamatan terbaru, 2/6 untuk pengamatan terbaru kedua, dan 1/6 untuk pengamatan terbaru ketiga.
Jadi seperti tadi, karena kali-nya adalah 3, maka kita baru bisa melakukan forecast di periode yang keempat. Di sini ya. Di sini. Jadi untuk periode keempat, kita membutuhkan 3 data ini. Nah, data terbaru itu mendapatkan bobot yang paling besar. Data terbaru sebelum periode keempat adalah data yang ketiga. Jadi 19 ini akan dikalikan dengan 3/6. Dan berikutnya pengamatan terbaru kedua, yaitu data pekan kedua ini 21 akan mendapatkan 2/6, dan yang terakhir adalah 1/6. Gitu ya. Sehingga kita akan memperoleh hasilnya yang seperti ini ya. Jadi tinggal 1/6 kali 17, 2/6 kali 21, 3/6 kali 19, diperoleh hasilnya adalah 19,33. Nah, demikian pula nanti untuk yang F5 ya. Forecast kelima berarti yang terbaru ini adalah kita di sini ya, forecast kelima ada di sini ya. Jadi data terbaru adalah 23, terbaru kedua menjadi 19, dan terbaru ketiga adalah 21. Jadi tinggal disesuaikan di sini, mendapatkan hasil yang sama, sehingga kita memperoleh hasilnya adalah sebagai berikut ya. Berikut. Ini misal mau dihitung lagi dengan Excel, bisa. Ya. Jadi tadi adalah 1/6 data terbaru yang ketiga, kemudian 2/6 data terbaru yang kedua, dan ditambah 3/6 data terbaru yang paling baru. Kita sudah memperoleh datanya ini ya. Hasil forecastnya adalah sebagai berikut ya. Itu adalah cara untuk melakukan peramalan dengan liquid moving averages. Ketiga adalah penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Nah, ini sudah berbeda dengan moving averages tadi. Penghalusan eksponensial juga menggunakan rata-rata timbang dari data runtun waktu sebagai peramalan. Nah, masih sama, tapi ada perbedaannya nanti. Merupakan kasus khusus dari metode rata-rata bergerak tertimbang, di mana kita hanya perlu memilih satu bobot saja, yaitu bobot untuk pengamatan yang terbaru. Jadi cukup memilih satu bobot. Kalau tadi kita mau menetapkan 3 bobot untuk K sama dengan 3, 4 bobot untuk K misal 4, dan seterusnya ya, menyesuaikan K-nya. Namun dalam hal ini kita hanya memerlukan satu bobot untuk pengamatan, untuk pengamatan yang terbaru. Bobot untuk nilai data lainnya dihitung secara otomatis dan menjadi lebih kecil saat pengamatan bergerak lebih jauh ke masa lalu. Ada beberapa prosedur penghalusan eksponensial. Jadi penghalusan eksponensial juga ada beberapa macamnya. Dalam kuliah ini hanya akan dipelajari satu yang paling mudah, yaitu metodenya disebut dengan penghalusan eksponensial tunggal. Ini yang paling sederhana. Rumusnya seperti ini ya. Jadi nanti bobot yang kita tentukan adalah alfa ini. Jadi XT adalah data ke T, sedangkan FT adalah forecast untuk waktu ke T. Jadi misal XT adalah, misal T-nya ini adalah 6, jadi ini data waktu ke-6. FT adalah forecast untuk waktu yang ke-6 itu. Untuk memperoleh FT plus 1. Jadi misal T tadi sama dengan 6, T sama dengan 6 ya. Jadi FT plus 1 berarti peramalan data ke-7 adalah bobot alfa dikali data ke-6 ya, XT ya, ditambah 1 min alfa dikali peramalan data yang ke-6. Jadi ini ada keterangannya. Untuk alfa adalah konstanta penghalusan, di mana alfa itu paling kecil nilainya 0 dan paling besar nilainya 1. Di sini ada FT plus 1, peramalan untuk data periode ke T plus 1, XT adalah nilai aktual data pada periode ke T, dan FT adalah peramalan untuk data pada periode ke T. Dan alfa adalah yang tadi ya, konstanta penghalusannya. Di sini agak tricky, jadi ada semacam trik yang harus dipahami supaya
benar dalam melakukan peramalan dengan penghalusan eksponensial. Jadi langkah-langkahnya, pertama adalah kita menentukan nilai F1, yaitu forecast pada periode pertama sama dengan nilai aktual dari data runtut waktu dalam periode pertama. Jadi F1 kita tentukan bahwa F1 sama dengan X1. Ya, jadi gitu ya. Jadi nanti di sini ada X tadi ya. Jadi kita ambil data ini ya. Ini ada data X1, X2, misal X3, X4, X5. Nah, ini adalah periode 1, 2, 3, 4, 5. Nanti F1 itu sama dengan X1, berarti F1 di sini itu sama dengan X1. Kemudian untuk forecast periode kedua akan dirumuskan seperti ini ya. Ini rumusnya ya, mengambil rumusnya tadi dan diperoleh F2 juga sama dengan X1. Karena dari rumus matematisnya itu. Jadi F1 dan F2 akan sama dengan X1. Nah, nanti untuk F3 ini akan berbeda. F3 ini akan berbeda. Kita lihat. Selanjutnya untuk forecast periode ketiga, di mana kita menggunakan rumus yang ini, yaitu untuk forecast periode ketiga yaitu F3 alpha X2 ditambah 1 min alpha F2. Di mana tadi untuk forecast periode kedua karena sama dengan X1 kita jadi menggantikan F2 menjadikan X1 ya di sini. Jadi F2 ini kembali ke X1. Dan untuk periode keempat dan selanjutnya di sini forecast periode keempat yaitu alpha X3 ditambah 1 min alpha kali F3, di mana F3 diperoleh dari F3 ini ya. Dari F3 ini. Demikian pula untuk yang F5, nanti F5 adalah alpha X4 ditambah 1 minus alpha F4, dengan F4 adalah F4 hasil dari forecast sebelumnya. Sehingga dalam eksponensial smoothing atau penghalusan eksponensial kita membutuhkan peramalan hasil peramalan pada periode-periode sebelumnya. F3, F4, F5, dan seterusnya sampai periode yang terakhir. Nah, sebagai contoh seperti berikut. Jadi nanti kita akan memperoleh rumus-rumus seperti ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk peramalan periode pertama itu sama dengan X1 yaitu 17, dan kita lakukan peramalan itu pada mulai periode yang kedua ya, bukan periode pertama. Jadi peramalan dimulai pada periode kedua ini, di mana F2 sama dengan X1 ya. Jadi F2-nya adalah kita di sini. Kemudian untuk F3 nanti adalah di sini ya. Itu sudah jadi F3, kemudian F4 dan F12 seperti ini. Jadi nanti kita mendapatkan masing-masing hasil sebagai berikut. Inilah hasilnya. Jadi peramalannya nanti ditulis seperti ini hasil peramalannya. Jadi untuk penghalusan eksponensial dimulai dari periode yang kedua sampai nanti periode terakhir. Eksponensial. Misal kita akan menghitung menggunakan Excel ya, jadi kita lakukan penghalusan eksponensial di sini. Berarti di sini seperti 17 ya, 17 seperti di hasil yang sudah kita peroleh tadi. Dan yang kedua adalah untuk peramalan periode ketiga dikalikan dengan datanya 0,8 dikalikan dengan peramalan periode sebelumnya ini. Saya dapat 17,4 ya. 17,8. Sini. Iya, kesalahan ya. Jadi saya ulangi lagi, berarti kalau yang di sini adalah
0,2 dikalikan dengan data sebelumnya ya, ingat data sebelumnya ditambah 0,8 dikali dengan ramalan periode sebelumnya. Nah, seperti ini. Seharusnya seperti ini ya. Jadi peroleh 17,8. Kemudian untuk ramalan periode keempat sama 0,2 dikalikan data aktual pada periode ketiga ditambah 0,8 dikalikan peramalannya pada periode ketiga. Nah, ini bisa di share kecil sampai ke bawah sebagai berikut. Nah, kita memperoleh peramalannya adalah ini semua. Nah, baik ketiga metode yang sudah kita hitung tadi, baik dari rata-rata bergerak tertimbang maupun penghalusan eksponensial dengan masing-masing parameternya tadi, ini baru memodelkan model peramalannya. Jadi data-data hasil ini baru model peramalannya, belum ke peramalan untuk periode yang ke-13, karena tujuan dari metode peramalan adalah kita akan memprediksi nilai pada periode ke-13 ini. Jadi di sini yang akan kita prediksi ya. Inilah yang akan kita prediksi di sini nanti. Ini nanti berapa? Ini nanti berapa ya? Pada periode ke-13 nanti berapa? Nah, model mana yang akan kita gunakan berdasarkan ketiga model yang sudah ada ini? Nah, penentuan model terbaik bisa dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu penentuan model terbaik yang bisa kita gunakan adalah kita menggunakan mean square error untuk akuratan peramalannya. Jadi kita menggunakan salah satunya adalah bisa menggunakan mean square error atau rata-rata kesalahan kuadrat. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu kita mencari dari error atau kesalahan yang nilainya dikuadratkan, kemudian kita cari rata-rata dari kuadrat kesalahan tadi. Nah, nanti itu namanya MSE. Ini adalah rumus matematisnya. Jadi, jika digunakan beberapa metode, maka metode peramalan terbaik dilihat dari nilai MSE yang paling kecil. Sebagai contoh, untuk rata-rata bergerak atau moving averages tadi, kita memperoleh peramalannya sebagai berikut ya. Dan di sini adalah data aslinya, data aktual. Namun untuk menghitung MSE untuk rata-rata bergerak, kita menghitung yang ada peramalannya saja. Jadi kita menghitung mulai dari sini untuk menghitung MSE-nya. Jadi MSE dihitung pada data yang ada peramalannya saja. Nanti bagaimana caranya? Jadi data asli di sini 23 pada periode keempat ya. 23 dikurangi peramalannya adalah 19 ya. 19, jadi 23 kurang 19 adalah 4. Kemudian pada periode kelima, 18 kurang 21 adalah minus 3. Dan sampai periode ke-12, 22 kurang 19 adalah 3. Nah, kita sudah mendapatkan di sini, ini yang disebut dengan error. Yaitu XI dikurangi FI. XI kurangi FI, error. Kemudian, error ini kita kuadratkan, ya. Kuadratkan, nah semua dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dapat hasil kuadratnya, kita jumlahkan. Kuadrat itu mendapatkan 92. Nah, dari 92 ini kita rata-ratakan. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi di sini kita bagi dengan 9-nya. Jadi MS-nya adalah 92 dibagi 9 sama dengan 10,2. Ini adalah MSE untuk rata-rata bergerak atau moving averages. Cara yang sama bisa kita terapkan untuk rata-rata yang bergerak tertimbang. Nah, ini sama ya, jadi caranya sama persis. Jadi kita peroleh MSE untuk rata-rata bergerak tertimbang ini adalah 11,49, dan juga kita bisa melakukan pada penghalusan eksponensial. Nah, dalam hal ini karena penghalusan eksponensial bisa diramalkan mulai periode kedua, maka kita bisa menghitung MSE dari periode kedua ya. Periode kedua. Jadi di sini ada 11 ya, nanti 11 datanya ya. Jadi pembaginya nanti 11. Totalnya 98,8 dibagi 11 menjadi 8,98. Jadi
Jadi kita sudah punya 3 nilai MSE, 10,22, 11,49, dan 8,98. Kita bandingkan, dan metode yang terbaik adalah metode dengan salah satunya dilihat dari MSE dengan nilai MSE yang paling kecil. Dalam hal ini penghalusan eksponensial dengan alfa sama dengan 2, 0,2 maaf ya, ini adalah 0,2 harusnya. Ini harusnya 0,2. Yaitu dapat MSE 8,98. Sehingga ini nantinya metode penghalusan eksponensial dengan alfa 0,2 ini yang akan kita gunakan untuk meramalkan data pada periode ke-13. Nah, untuk forecast jadi diambil tadi metode penghalusan eksponensial dengan alfa sama dengan 0,2. Jadi untuk forecast ke-13 datanya adalah alfa X sama dengan 12 ditambah 1 min alfa F12. Kita hitung dan mendapatkan hasilnya adalah 19,184. Jadi peramalannya adalah pada periode ke-13 nanti datanya diramalkan nilainya adalah 19,184. Dan inilah tujuan dari metode peramalan. Kita mendapatkan data yang terakhir ini. Kita mendapatkan angka yang terakhir ini. Nah, lalu bagaimana misalnya yang terbaik adalah rata-rata bergerak atau rata-rata bergerak tertimbang, misalnya seperti itu. Ya, sama saja itu tidak perlu dibingungkan. Jadi misalnya yang terbaik adalah rata-rata bergerak. Ya, misalnya terbaik ini ya nanti ya kita kembali ke sini saja. Dan terbaik adalah rata-rata bergerak. Jadi di rata-rata bergerak ini kita mau mencari periode yang ke-13. Ingat tadi K-nya adalah 3, berarti untuk peramalan metode ke-13 kita membutuhkan data dari 3 data yang terakhir, yaitu bisa diperoleh data ke-20, data ke-15, data ke-10 yaitu 20, data ke-11 yaitu 15, dan data ke-12 yaitu 22. Sehingga itu saja 20 plus 15 plus 22 dibagi 3. Kita dapat hasilnya berapa? Demikian pula untuk yang rata-rata bergerak tertimbang ya. Ini adalah 3 data yang terakhir ya, hanya sama dengan 3, tinggal kita kalikan dengan bobotnya, sehingga diperoleh untuk F13 itu adalah 1/6 kali 20 ditambah 2/6 kali 15 ditambah 3/6 kali 22. Nanti dapat hasilnya berapa? Itu untuk metode ramalan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah nanti misal di sini alfanya berapa, K-nya berapa ya, itu bebas. Jika Anda melakukan sendiri itu bebas, termasuk ini yang misal penghalusan eksponensial butuh alfa, kalau moving average butuh K misalnya, itu nanti bebas. Bobot-bobotnya juga bebas. Jadi metode peramalan adalah metode yang coba-coba untuk metode-metode sederhana ini. Demikian untuk peramalan, metode peramalan. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya.